الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan melalui iman dan takwa itu Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sedang membicarakan bagaimana secara global, secara garis besar ajaran Islam pertama memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, buahnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bila ketiga ini sudah menyatu dalam diri seseorang, maka keislamannya sudah cukup mapan. Tapi bila tiga hal ini kurang sejalan, maka keislamannya dipertanyakan. Karena orang ngaku Islam itu macam-macam apa ya. Ada yang mengatakan Islamnya itu Islam KTP. Syukurlah Pak, kemarin kita tidak jadi dalam KTP itu dibuang agamanya, kan tidak jadi. Hari itu ada wacana dibuang. Ya, alhamdulillah belum. Kalau baca jangan. Islam KTP. Kalau jenguk KTP-nya ya agama Islam. Gawinya isi alam. Isi alam. Dari Islam otomatis bapak Islam, ibu Islam, otomatis anakku Islam. Ada Islam lahir diazankan oleh orang tuanya, ada Islam mau nikah syahadat, mau Islam nak nikah, dan Islam nak mati. Nak mati baru diislamkan.
Ada hebat lagi mengatakan berasumsi bahwa ajaran Islam itu sedekah bagus, sedekah itu tergantung niatnya. Anak dalam kandungan sedekah 7 bulan. Nah, itu bahasa Pak Momon, Pak RT. Pitung itu 7 bulan, itu bulan 7 bulan. Ada yang Islam tuh anak baru lahir jagongan dia, jagongan. Ada pula anak-anak khitan sedekah pula. Ada pula anak-anak tadi tu nikah ya, nikah lah sedekah pula. Ujungnya mati sedekah. Sedekah ke-1, sedekah hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, hari 40, hari 1000. Itulah ajaran Islam, yang lain tidak katanya. Ini pemahaman Pak ya. Ngaji itu juga. Laki mati ngaji. Nunggu cucung mati ngaji. Lagi nunggu nek ino mati. Dem mati galo-galo dak ngaji lagi. Ngaji khusus ayatnya pula, khusus ayat Pak. Khusus. Maka buku Yasin itu ditempel namanya, ditempel fotonya. Pak ya. Dulu pernah Al-Quran tuh nak ditempelnya foto depan sekali. Wakil Tuhan. Ngaji itu jangan nunggu mati nian. Malah saya salut ada kawan kemana-mana bawa Quran, tapi ingat jangan ke WC dah ya. Bawa Quran bagus, ditanda-tandai, oh batas ini, oh batas ini. Ada juga yang ngaji sudah baca artinya, wah bagus tuh. Ada yang ngejar ngaji itu tamat baik, dem tamat dem. Ngaji. Ya, ajaran Islam itu sangat banyak Bapak ya, sangat banyak nian. Secara pokoknya itu tadi kan, iman, ibadah, akhlak. Selebihnya sangat banyak. Ada yang namanya kawan mengatakan membumikan ajaran Islam, membumikan. Membudayakan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan kita. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, kita ini yang kecil-kecilnya banyak lewat. Pak, banyak lewat. Ada nenek ditegur cucungnya kena makan tak baca bismillah. Cucung tadi sekolah TK, sedang panas-panas di otak itu tiap hari diajar guru TK-nya itu, nak kalau mau makan baca nak apa nak doa. Balik ke rumah nyengok nenek tidak baca, padahal nenek dalam hati baik ya. Ada tak pakai mic nian. Doa mau makan. Tidak, nenek tadi kena lapal, dia dalam hati baik. Cucung tadi kena hangat-hangat masih belajar, dia kuat. Banyak nian Pak persoalan makan misalnya, banyak. Sampai-sampai perawi hadis itu, yang meriwayatkan hadis itu, sampai makan Pak diteliti. Perkataan Nabi itu mau ditulis, siapa yang nyampaikan ini? Nah, itu.
Saya ceramah ini pasti macam-macam pendapat di otak bapak-bapak. Kapan balik dari sini ke ditanya macam-macam. Ada yang ngambil 3 tu baik, iman, ibadah, akhlak, dem. Ada tak nambah, Pak, nambah. Banyak ajaran Islam tu, termasuk makan, termasuk minum, nambah. Dia orang yang mendengar Nabi berbicara, Nabi bersabda, nak ditulis itu benar niat apa tidak, sampai-sampai diteliti. Hafalannya cak mano, sholatnya cak mano, imannya cak mano, bagaimana itu. Sampai-sampai kalau samu galo deh Pak, wong 10 misalnya, dengar Nabi bersabda itu, dengar orang 10. Nah wong 10 ini siapa yang imannya paling, apa ibadahnya paling, akhlaknya paling, sampai cara makannya cak mano. Cara minumnya macam mana? Minum itu Bu, menurut kesehatan tidak boleh tegak. Tidak boleh tegak. Kapan dikaji, rupanya kapan tegak tu air tu lewat baik. Tidak singgah ke yang membutuhkan air dalam tubuh kita. Minum duduk. Saya pernah mendapat undangan di Jawa itu, tidak tunjuk kursi Pak, sedekah kata itu, tidak tunjuk kursi. Makanan banyak Pak, situ sate, situ macam tuh, ada nasi. Masing-masing tegak kalau Pak, geledak geluduk, Masya Allah. Alasannya lah menghemat kursi. Sikok kursi sewanya sekian, kalau ribuan kursi sekian duitnya. Makan. Ya akhlak. Bicara masalah akhlak sungguh-sungguh sangat banyak. Yang kecil-kecil sangat banyak. Kalau yang besar itu rata-rata sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kecil-kecil salam misalnya, sebarkan salam, assalamualaikum, bertemu assalamualaikum, masuk masjid assalamualaikum. Anak-anak muda sekarang tidak lagi assalamualaikum Pak, apalagi di IT itu, hai. Termasuk galak siapa tu Bu? Nicip ya. Nicip orang Padang. Halo. Padang dusun, halo apa kabar? Nah, tambah halo apa kabar? Tak apa-apa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca assalamualaikum itu pun pakai adat. Adat. Wong duduk dengan yang tegak, yang baca assalamualaikum. Nak pergi itu, pada yang duduk, assalamualaikum. Yang tegak dengan yang berjalan, Pak. Yang sikok tegak, yang satu berjalan, yang berjalan. Sama-sama berjalan, yang agak kencang jalannya. Assalamualaikum. Pak. Wong berjalan dengan yang bersepeda, wong sepeda, assalamualaikum. Wong sepeda dengan motor, wong motor. Wong motor dengan mobil, wong mobil, orang dalam mobil, assalamualaikum. Mobil dengan helikopter, mendak dengar Pak, pucuk dia tinggi dia. Wong helikopter dengan pesawat Boeing, itu nian. Nah yang sering terjadi agak membingungkan yang jawab ngucap salam itu sunnah. Yang jawab yang wajib. Berombongan dia masuk masjid Pak. Wong 10.
Tiap masuk Assalamualaikum, dalam kum salam. Assalamualaikum, kum salam. Kum sampai 10, Pak. Karena yang masuk tuh maco galo. Nah, adatnya kalau wong 10 serempak sikok wae. Satu saja, Assalamualaikum. Supaya yang nyawab ini tidak kedodoran. Nyawabnya wajib, maco apanya sunnah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi begitu etika akhlak yang sangat bagus apabila itu kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga di masa Imam Al-Ghazali menunjuk taklim macam ini, ada pengajian macam ini, ada etika juga tuh, etika bertanya mungkin ada ya, ada etika menjawab. Imam Al-Ghazali ditanya secara spontan oleh kawan-kawannya waktu dengar ceramah. Wahai saudara-saudaraku, saya mau bertanya, kata Imam Ghazali. Boleh tak? Oh, jawab sahabat-sahabat waktu itu, boleh. Kalau nak bertanya tak boleh, tak boleh. Itu apanya itu? Etikanya. Boleh. Saya Imam Ghazali, wahai saudara-saudara, saya mau bertanya kepada Bapak sekalian, Ibu sekalian. Apalah menurut kamu yang paling dekat? Nah, yang paling dekat denganmu. Macam-macam jawab ya. Macam-macam jawabnya. Ada yang menjawab orang tua paling dekat. Ada yang menjawab mertua, ada yang menjawab anak, ada yang menjawab cucu yang paling dekat. Jadi Imam Ghazali agak terkejut mendengar macam-macam pendapat itu dan rata-rata pendapatnya benar. Yang paling dekat. Nah, Imam Ghazali tidak menyalahkan pendapat jawaban tadi, tidak menyalahkan, itu ada benarnya. Tapi menurut Imam Ghazali yang paling dekat itu mati. Mati paling dekat, Pak. Wah, payah saya itu, Pak. Anak matilah kita nih. Yang paling dekat kematian. Dan masing-masing kita bakal mati. Camat, calon mati. Apapun profesi, apapun jabatan, apapun gelarnya, mati pasti jadi. Dan mati itu berakhir hidup kita di dunia ini. Berakhir. Masuk alam lain. Alam kubur. Dekat. Kematian itu dekat dengan kita. Cuman rahasia Allah, kapan kita mati tidak dikasih tahu. Kapan kita meninggal tidak tahu. Dalam surat Luqman ayat terakhir itu termasuk ilmu yang paling hebat yang tak pacak kita tiru. Di antaranya kapan, di mana kita meninggal. Kalau kita tahu kapan, di mana kita meninggal, persiapan akan disiapkan oleh manusia. Jadi yang paling dekat adalah kematian.
Mempersiapkan kematian tidak perlu banyak-banyak beras misalnya ya. Banyak-banyak ayam, dipersiapkan pertama ibadah. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan betapa hebatnya kita sudah mempersiapkan diri untuk arah ke situ. Ibadah rajin, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan ibadah itu adalah untuk kita. Ada juga kebaikannya untuk orang lain. Yang paling dekat adalah kematian. Karena itu persiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan silaturahim, hubungan sesama manusia. Dan selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita persiapkan dari dini bukan berarti kita dekat mati, belum tentu. Tapi yang jelas kematian adalah hal yang wajib bagi yang hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Yang kedua dari Imam Ghazali, apa yang paling jauh? Yang paling jauh macam-macam, Pak. Yang jawab macam-macam. Menurut Imam Ghazali yang paling jauh adalah masa yang telah berlalu. Waktu yang sudah berlalu, makin lama makin jauh. Sesuai dengan umur. Kalau umur sekarang lah 70, berarti masa yang lalu itu ada yang 70 tahun. Bisa dijemput, tidak bisa lagi. Jumat ini tidak sama dengan Jumat kemarin. Ada yang berbeda mencolok, Pak, mencolok. Jumat kemarin makan bertambuh. Nah, Jumat ini 2 kali nambuh. Nah, kan beda tuh. Ada yang Jumat kemarin tidak selera, hari ini selera. Masa yang berlalu itu sangat jauh, tidak bisa lagi diulang kembali. Makanya ada orang tua berpendapat atau menilai anak-anak muda. Oh, anak-anak muda sekarang nakal yo. Kata yang muda, kan bapak dulu kan muda juga. Ya. Muda juga. Bujang juga dulu. Gadis juga dulu. Iya, tapi itu tidak bisa diulang kembali. Tidak bisa direview masa yang berlalu. Oleh karena itu Allah memperingatkan wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus shalih. Waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu bisa membuat orang merugi karena waktu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kecuali ini tidak rugi itu. Mereka beriman, amilus sholihat, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dengan kesabaran. Ini larang yang tidak merugi karena waktu. Oleh karena itu supaya waktu jangan lewat begitu saja, kita manfaatkan. Hanya dalam firman Allah, "Wabtaghi ma ataqallahu daral akhirah." Dalam waktu kita persiapkan untuk hidup akhirat.
Dan jangan juga lupa hidup di dunia ini. Waktu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau lewat waktu, itu makin hari makin jauh dia. Yang muda tadi tidak bisa balik. Yang tua sekarang tidak bisa balik muda. Yang muda tadi tidak bisa balik anak-anak. Cuman perangainya mungkin baca balik anak-anak. Paling jauh. Yang berikutnya yang Ghazali bertanya, wahai saudara-saudara, apalah menurut kamu, menurut Anda yang paling ringan di dunia ini? Paling ringan. Macam jawabnya, ada yang kapas, ringan kapas. Ada angin tidak bisa ditimbang, ada tapi ringan katanya. Macam-macam. Yang paling ringan adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah. Tinggalkan perintah Allah. Tak tahu dia. Tak ada. Habis baterai. Meninggalkan perintah Allah. Jadi perintah Allah ringan untuk ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Tidak ada merasa berdosa. Malah ada yang kajiannya lebih jauh lagi. Untuk apa sholat? Untuk apa sholat? Di antaranya ada yang menjawab sholat itu ala bizikrillah tatma'innal qulub, hati tentram. Ada yang jawab aku ni lah tentram, aku ni duit aku banyak, pun sawit aku ada, pun para ada, ruko puluhan. Apa susahnya aku? Tenanglah aku. Ternyata ketenangan itu bukan ukurannya duit. Ya Pak ya, ketenangan itu bukan ukurannya duit, bukan ukuran pangkat, jabatan. Ada yang banyak duit tapi tidak bisa tidur malam. Iyo. Dia berpikir seminggu ke depan, besok aku nagih ke Curup. Kena berhutang dengan dia kan? Sudah ke Curup, kenalah dekat Bengkulu, langsung ke Bengkulu aku. Sudah ke Bengkulu, rencana ke Jakarta ini kena pesawat sejam. Jakarta belum. Sudah Jakarta berpikir dia, wah aku ini mau missing di Jepang ini. Ke Jepang, Jakarta berapa jam tuh? Missing di Jakarta, makan siang di Australia dan seterusnya. Sebab uang banyak duit, dia berpikir macam itu. Dah ada orang punya duit, aku nak missing ke Merasi, dah dia lebih tinggi dia. Dan jangan ngira orang tak punya apa-apa tu tidur tak nyenyak. Kalau duitnya habis hari ini, pagi ini jengok duit habis. Tapi tidurnya dia bisa sampai subuh lewat. Hidup nyenyak tidur dapat mimpi ke mana-mana dia.
Jangan kira orang yang punya kemampuan, punya harta, punya segala-galanya itu bisa senyum tiap hari. Tidak. Malah tidak galak bayar tuh naik tensinya. Hah? Yang tidak punya duit terlalu banyak senyum dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, senyum dia. Nah, yang syukur-syukur itu kalau punya kemampuan, punya jabatan, punya kedudukan, harta banyak, kebun para banyak, kebun sawit ada, bini banyak pulau. Boleh Bu, suaminya bini banyak boleh Bu. Ini pasti ibu protes nih. Sikok beda habis Pak katanya. Ngapa boleh ada perintah Allah ada. Cuman perintah Allah tuh baca sampai ujung. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bagi siapa? Bagi yang adil. Kan ada ujung itu. Ini baca separuh baik, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, ujung tak baca. Itu. Jadi yang paling ringan adalah meninggalkan perintah Allah. Kayak ndak ada beban, Pak ya. Orang ndak sholat tu cadak, la ilallah. Padahal ketika dia ndak sholat, selama itu menumpuk dosa. Kalau dia lah berdosa dimasukkan ke dalam neraka, berarti tidak sholat diantaranya perintah Allah membinasakan, mengkhianati diri sendiri, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Cadak baik dia. Bercarut tu cadak baik Bu. Wai. Malah yang hebat lagi, wong lagi sholat berjamaah carut di luar ada ya. Allah. Carut cadak ringan be mulutnya. Malah wong tua carutnya. Kelera apa kok? Kelera. Kurang ajar. Masyaallah. Caringan baik ya, caringan. Janganlah, jangan. Itu soal akhlak juga. Sikap juga. Manapun orang itu pasti punya kelebihan. Dan orang punya kelebihan itu pasti ada kekurangan. Kalau lebih berbagi dengan yang tidak punya, yang kurang, ya meminta kepada yang berlebih. Yang ringan adalah meninggalkan perintah Allah. Lalu berikutnya apa yang berat, wahai saudara-saudara? Macam-macam ya yang berat. Mikul batu. Yang hebat lagi di mana tuh Pak? Di dusun Pak RT ini di Jawa Barat situ. Mangku bumi. Di mana Mangku bumi itu? Mangku bumi. Bumi di pangku Pak, berat Pak ya. Kalau di Sumatera Barat Sultan di langit ya, Sultan di langit. Berat juga tuh. Berat. Macam-macam jawabannya. Oke, kata Imam Ghazali bagus jawaban Bapak-bapak itu. Menurut saya kata beliau yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Berat jaga amanah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah amanah, titipan, ujian dari Allah. Berat bang jaga amanah ni berat nian Pak la ilallah. Ini terasa Pak, terasa. Misalnya amanah harta, berat jagonya. Dari mana beratnya itu? Dari mana dapatnya? Kemana dimanfaatkan? Kan berat.
Dari mana dapat, kan berat tuh. Ada orang berprinsip halal, haram, hantam, habis-habisan. Ada juga yang berpikir, yang halal belauh, yang abu-abu tidak usahlah, yang yang samar-samar tidak usahlah. Ada Pak berprinsip macam itu, ada yang dia kepingin bersih, kan? Walaupun tidak sebersih air salju, ada. Tapi dia mengarah ke situ. Kalau baca jangan terlalu banyak yang haram tuh. Berat menjago amanah anak, menjago amanah harta. Amanah anak macam itu juga, jago dia subuh bewa berulang-ulang. Tapi biarlah, mudah apa biarlah. Dianggapnya nyenyes lah situ. Dianggapnya cerewet lah situ. Yang penting tugas kita, ayo bangun. Ada puluh anak mak cerewet, nyinyir. Biarlah, yang penting kita ingatkan, menjaga amanah. Berat, unjuk jabatan, jago amanah itu berat. Gara-gara jabatan tuh ngunjuk duit dengan seseorang, ujung-ujung nyogok. Pak. Coba kalau tidak menjabat itu, mungkin tidak ada ngunjuk duit. Saya tidak menjabat RT, tidak ada orang nak nikah ngadapi saya minta NA, tidak. Kemana minta NA? Lalu RT, lalu lurah, lalu camat. Yang punya wewenang kan itu. Menjagonya itu amat berat. Tapi ada Pak, ada. Dulu barangkali bisa ingat Bapak Muhsin Ashraf ya. Muhsin Ashraf dan meninggal ya. Dia tidak galak membawa motor BG merah itu ke pasar, galak dia. Wah, boleh lah ini. Jalan Pak, iya. Motor untuk ke kantor katanya. Masya Allah. Sahabat Nabi kan ada juga cek itu Pak ya. Bininya nyait, matinya listrik. Terkejut bini, lah Pak, kok mati listrik? Listrik nih yang negara bayarnya. Kita nyait baju pribadi. Wah, salut Pak. Ada memang TV yang kepingin yang menjadi orang-orang yang bersih dia. Jadi berat menjaga amanah, baik itu harta maupun anak-anak. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, itu diantaranya masih ada lagi. Al-Ghazali bertanya kepada jemaahnya tentang kajian-kajian Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah beberapa kali ini membicarakan masalah akhlak. Bagaimana akhlak kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Bukankah Nabi itu diutuskan untuk memperbaiki akhlak? Ternyata akhlak itu tugas yang amat berat bagi Nabi memperbaiki. Di semasa Nabi hidup itu bukan main. Akhlak orang jahiliyah sangat berbeda Pak, akhlak jahiliyah itu.
Ada yang nak bunuh anaknya, bukan nak bunuh, membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup, Masya Allah. Nah sekarang lah mulai berlaku pula, Pak. Ada yang ngubur anaknya hidup. Ada yang di mana tuh Pak, nyungkil matu anaknya. Mana? Kalimantan, Sulawesi ya. Masya Allah. Laki bini megangnya, laki nyungkilnya. Masya Allah. Alasan apa? Ilmu. Ya ada, mengamalkan ilmu. Gimana perasaan itu? Jadi sudah mulai berlaku lagi sikap orang jahiliyah itu. Maka kata Pak Hamka, ditanya oleh kawan-kawannya, Pak Hamka, jahiliyah lah habis ya sekarang ya. Oh kata Pak Hamka, masih ada. Cuman jahiliyahnya modern sudah. Jahiliyah lah pakai dasi. Kalau dulu tuh yang maling banyak tidak berdasi, sekarang yang maling banyak berdasi. Tidak ya lah modern kata Pak Hamka. Iyo kata Pak Hamka. Kejahatan itu masih tetap ada. Kalau kita akhlak kepada Allah lah bagus, akhlak kepada diri sendiri lah bagus, akhlak terhadap keluarga lah bagus, dengan masyarakat, nah mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh sesama kita. Yang lebih hebat lagi Pak Aina, saya baca dalam Quran tuh, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia. Wah hebat tuh, banyak Pak. Allah lah sayang, malaikat lah sayang, manusia lah sayang. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Nah, karena itu kita memperbaiki, kita menata kehidupan kita supaya menjadi akhlakul karimah yang bagus buat diri kita dan buat masyarakat. Berikut ini kalau ada yang mau ditanyakan disilakan. Kaitan dengan beberapa kali kita membicarakan masalah akhlak, dari akhlak kepada Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah kehidupan kita akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh para malaikat Allah, dan disayangi oleh sesama manusia. Ini saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.